Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Wahyu Darmawan dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT asesmen asas-asas manajemen saya. Apa itu manajemen? Manajemen adalah pengolahan, pengaturan, pengendalian, atau kontrol. Secara umum, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Asas manajemen terdiri dari perencanaan, pengawasan, perorganisasian, pergerakan. Perencanaan. Pertama, perencanaan menurut para ahli. Yang kedua, unsur-unsur perencanaan. Yang ketiga, fungsi perencanaan. Yang keempat, manfaat perencanaan. Yang kelima, prinsip-prinsip perencanaan. Yang keenam, macam-macam perencanaan. Yang ketujuh, tindakan atau langkah-langkah pokok perencanaan. Perencanaan menurut beberapa ahli. Yang pertama, Cover Gray Terry. Perencanaan adalah pemikiran dan tindakan yang dilakukan untuk memperkirakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu di masa depan. Yang kedua, John Douglas. Perencanaan adalah suatu proses yang terus-menerus dalam hal pengkajian, membuat tujuan dan saran, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi. Yang ketiga, dari Harry Fayor. Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, anggaran, dan standar yang. Mari kita masuk ke unsur-unsur perencanaan. Yang pertama, rasional. Rasional, estimasi, preparasi, operasional. Fungsi perencanaan. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi sumber daya. Yang ketiga, menyusun strategi dan kebijakan. Yang keempat, pengolahan risiko. Yang kelima, koordinasi dan perorganisasian. Yang keenam, pengukuran kinerja. Yang ketujuh, jaga fokus. Manfaat perencanaan. Yang pertama, menciptakan arah, fokus, dan tujuan perusahaan. Yang kedua, perencanaan menimbulkan aktivitas-aktivitas yang teratur. Yang ketiga, menjadi pedoman ataupun standar bagi upaya pengurangan ketidakpastian. Yang keempat, menjadi alat pengawasan. Yang kelima, merangsang presentasi. Prinsip-prinsip perencanaan. Yang pertama, kontribuser. Yang kedua, 5 aktivi. Yang ketiga, pervasivitas. Yang kelima, efisiensi. Yang kelima, limit faktor. Yang keenam, alternatif. Yang ketujuh, fleksibilitas. Yang ke-8, strategis. Macam-macam perencanaan. Yang pertama, penggunaan. Yang kedua, proses. Yang ketiga, jangka waktu. Yang keempat, wilayah atau tempat. Yang kelima, materi atau objek. Yang keenam, segi umum atau khusus. Yang pertama, penggunaan terbagi menjadi dua, yaitu single use plan, sekali pakai, perencanaan yang hanya bisa digunakan sekali. Kedua, repeat plan atau stand plan, berulang atau tetap, perencanaan yang bisa digunakan berulang kali. Proses. Yang pertama, policy planning, perencanaan kebijakan. Proses ini mencakup identitas masalah, penetapan tujuan, analisis objek kebijakan, hingga implementasi dan evaluasi kebijakan. Yang kedua, program planning, proses perencanaan yang lebih spesifik dan terstruktur untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan suatu program atau proyek tertentu. Yang ketiga, operational planning, kegiatan ini berfokus pada kegiatan rutin yang digunakan yang diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan atau program yang lebih besar. Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, jangka waktu. Yang pertama, long range planning, rencana jangka panjang. Program
dirancang untuk jangka panjang, periode 5-25 tahun. Yang kedua, intermediate planning, perencanaan menengah. Program yang dirancang untuk jangka waktu yang tidak terlalu panjang, periode dari 1 tahun sampai 5 tahun. 3. Short range planning, rencana jangka pendek. Program ini dirancang untuk jangka pendek, periode cuma 1 tahun. Kita masuk yang keempat, wilayah atau tempat pelaksanaan. Yang pertama, rural planning, kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk desa. Yang kedua, city planning, rencana pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman atau kota. Yang ketiga, regional planning, perencanaan yang ditentukan berdasarkan wilayah geografis, biasanya meliputi wilayah daratan yang mencakup beberapa kota dan kabupaten. Yang keempat, national planning, suatu di mana pemerintah menetapkan tujuan dan sasaran jangka panjang untuk pembangunan ekonomi, solusi dan lingkungan suatu negara. Kita masuk yang kelima, materi atau objek. Proses planning, proses strategi yang dilakukan oleh organisasi untuk memastikan bahwa kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa depan dapat terpenuhi dengan efektif. Yang kedua, finally planning atau perencanaan keuangan adalah proses sistematis untuk pengolahan keuangan guna mencapai tujuan keuangan tertentu dalam jangka panjang atau pendek. Yang ketiga, industrial planning atau perencanaan industri adalah proses strategi yang digunakan untuk perencanaan, pengembangan dan pengolahan kegiatan industri. Yang keempat, educational planning atau perencanaan pendidikan adalah proses sistematik untuk menentukan tujuan, kebijakan dan tindak guna pengembangan sistem pendidikan yang efisien dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pasar tenaga kerja. Yang kelima, socio-ekonomi planning atau perencanaan sosial ekonomi adalah proses tujuan. Apa itu? Kita masuk yang keenam. Yang keenam adalah general plans, perencanaan yang digunakan untuk mengarah pengembangan, pengolahan dan pengambilan keputusan di organisasi, komunikasi, komunitas atau proyek tertentu. Kedua, special plans, rencana khusus yang dirancang untuk tujuan tertentu atau untuk memenuhi kebutuhan spesifik suatu kelompok. Contohnya pesta ulang tahun. Yang ketiga, overall planning, proses merencanakan suatu proyek atau kegiatan dengan mempertimbangkan semua aspek yang terlibat. Network planning, proses merancang dan mengolah infrastruktur jaringan untuk memastikan kinerja yang optimal, efisiensi, dan skalabilitas. Tindak atau langkah-langkah pokok perencanaan. Yang pertama, menentukan masalah, tugas, tujuan, dan kebutuhan secara jelas. Yang kedua, mencari informasi secara lengkap yang berhubungan dengan berbagai kegiatan. Mengobservasi, meneliti dan menganalisis dan mengklarifikasi informasi yang sudah terkumpul. Yang keempat, melaksanakan metode perencanaan yang telah dibuat dengan menetapkan pelaksanaan rencana, memilih rencana yang diajukan atau menetapkan rencana dan mempertimbangkan hambatan-hambatan dengan berbagai kegiatan. Yang kelima, menetapkan planning alternatif. Yang keenam, memilih dan memeriksa rencana yang diajukan. Yang ketujuh, membuat sintesis atau metode alternatif penyelesaian. Yang kedelapan, mengatur urutan dan waktu rencana secara terperinci. Yang kesembilan, mengadakan evaluasi atau penilaian. Pengawasan. Yang pertama, pengawasan menurut para ahli. Yang kedua, fungsi pengawasan.
Yang ketiga, tujuan pengawasan. Yang keempat, sifat-sifat pengawasan. Yang kelima, teknik pengawasan. Yang keenam, metode pengawasan. Yang ketujuh, proses pengawasan. Pengawasan menurut beberapa ahli. Pertama, Harold Kons dan kawan-kawan. Pengawasan adalah suatu pengukuran dan pembetulan terhadap kegiatan para bawahan tersebut. Yang kedua, menurut Basu swasta, pengawasan adalah suatu fungsi menjamin bahwa segala aktivitas akan Mari kita masuk yang ketiga. Sondang Yagian pengawasan ialah proses mengamati suatu pelaksanaan dari keseluruhan aktivitas organisasi supaya untuk menjamin supaya seluruh tugas berjalan dengan baik. Fungsi pengawasan. Yang pertama, mencegah penyimpangan. Yang kedua, memperbaiki kesalahan atau kelemahan. Yang ketiga, mempertindak penyalahgunaan atau penyelewangan. Yang keempat, mendimnasi organisasi dan kegiatan manajemen. Yang kelima, mempertebal rasa tanggung jawab. Yang keenam, mendidik pegawai atau pelaksana. Tujuan pengawasan. Yang pertama, menjamin ketetapan pelaksana tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijakan dan perintah. Yang kedua, melaksanakan koordinasi kegiatan. Yang ketiga, mencegah pemborosan dan penyelewangan. Yang keempat, menjamin terwujudnya kepuasan bersama atas kerjasama yang telah dihasilkan. Yang kelima, membina kepercayaan anggota terhadap kepemimpinan organisasi. Sifat-sifat pengawasan. Yang pertama, feeding, menemukan fakta. Yang kedua, preventif, mencegah. Yang ketiga, masa depan. Yang keempat, sebagai alat. Yang kelima, mempermudahkan tercapainya tujuan. Yang keenam, efisien. Yang ketujuh, menemukan apa yang tidak betul. Yang kedelapan, bersifat membimbing. Teknik pengawasan. Pengawasan secara langsung. Pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh pimpinan organisasi terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Pengawasan tidak langsung. Pengawasan yang dilakukan dengan cara menilai atau memuji laporan atau isi dokumen. Pengawasan ini dilakukan dengan pendekatan yang lebih lepas tangan, di mana pengawasan memantau dan membimbing pekerja individu dari jarak jauh. Metode pengawasan. Yang pertama, metode observasi langsung. Metode pengamatan langsung oleh atasan atau pemimpin terhadap pelaksana kerja yang sedang dilakukan oleh pegawai atau petugas. Yang kedua, metode statis. Pengamatan dilakukan melalui data yang disusun secara statistik dan grafis. Statistik disusun dari data yang sudah diolah sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, metode laporan. Pengawasan dilakukan setelah diketahui kesalahan, kekeliruan, dan penyalahgunaan dari laporan yang diterima. Proses pengawasan. Yang pertama, menetapkan dasar atau standar. Pengawasan menentukan apa yang harus dikerjakan, yang hendak dicapai, diharapkan, dituju atau dicita-citakan. Yang kedua, meneliti, memeriksa dan nilai hasil yang dicapai, meneliti apa yang dilakukan dan dikerjakan. Yang ketiga, memperbanding hasil pelaksana dengan dasar atau standar yang telah ditetapkan, menghasilkan hasil dengan apa yang dicita-citakan sebelumnya. Yang keempat, memperbaiki penyimpangan, kesalahan dan kelemahan dengan tindak koreksi, menerima hasil atau menolak hasil yang dicapai melalui tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Berikut segini saja presentasi asas manajemen saya. Maaf ketika ada kesalahan. Saya tutupi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.